Halo guys, selamat datang di IMX 2024. Kalau tahun lalu IMX itu ada di JCC, kali ini kita ada di ICE BSD. Tempatnya lebih proper lagi. Dan gak cuma IMX doang, di event kali ini kita ada IMX untuk bagian dalam dan ada IDS untuk bagian luar. Jadi kita lumayan sibuk, kita harus ngurus bagian booth garasi drift dalam dan juga kita harus drifting di IDS. Tapi untuk di video kali ini kita akan nge-cover fokus untuk di bagian IMX-nya aja karena ini ada banyak banget, ada 2 hall, tenannya ada lebih dari 40 dan juga mobilnya ada lebih dari 130 mobil modifikasi yang keren-keren banget, mulai dari mobil bensin sampai ke mobil listrik, mobil-mobil artis, mobil-mobil garasi drift, dan yang paling keren menurut gua ada mobil Liberty Walk terbaru. Nanti kita bakal lihat di dalam, so langsung aja kita masuk. Ini masih jam 9, jadi orang-orang baru pada ngantri. Untungnya kita tenan, jadi kita punya akses khusus, kita bisa masuk. Habis itu langsung kita lihat mobil keren-keren yang ada di dalam. Oke, kita udah masuk ke dalam dan langsung disambut dengan mobil-mobil JDM dari Prabus yang selalu luar biasa. Di sini ada R33-nya Om Koko, ada RX-7 dan ada Celica GT. Ini menarik, tapi ada yang lebih menarik lagi di dalam, yaitu mobil Om Koko yang baru. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam, di luar aja nih udah ada banyak mobil-mobil yang bervariasi ya. Nggak cuma mobil-mobil JDM doang. Di sini ada mobil yang lumayan legend juga. Kalau kalian nonton Ford Shelby filmnya pasti tahu banget mobil ini. Dan ini ada di Indonesia. Bener-bener speechless sih gue lihat mobil kayak gini ada di sini, dipajang pas masuk kalian langsung lihatnya ini lagi. Mungkin kalau ada waktu kita bakal review secara lebih detail ya mobilnya. Selanjutnya di sini ada mobil JDM, kontras banget ya. Langsung JDM, di sini ada mobil stand slab yang baru di wrapping dari stiker Good Fix juga. Keren banget. Ada mobil-mobil lain, ada mobil Mas JJ di belakang. Tapi kalau kita bahas semua, waktunya habis, so langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, kita udah di dalam hall 10 dan langsung disambut sama mobil Drift King dari Jepang yang dibawain langsung ke sini, yaitu mobilnya Keiichi Tsuchiya. Ada boothnya sendiri sekarang, ada tulisan Drift King-nya, tapi mobilnya masih di cover karena nanti bakal di-reveal bareng sama Keiichi Tsuchiya-nya. Kemarin mobil ini baru aja diturunin dari kontainer. Kemarin Dipo yang turunin bareng sama tim IMX dan itu suatu hal yang amazing banget. Kita bisa ngirim mobil Drift King langsung kita bawa ke Indonesia buat ditampilin di IMX. Nanti Keiichi Tsuchiya-nya juga bakal ngedrift juga di sini. Jadi bakal seru banget pastinya. IDS-nya bisa balapan, bisa kompetisi dan bisa ngeliat Keiichi Tsuchiya drifting. Nah, di sini ada booth Belcoat Paints yang paling keren gue bilang. Kenapa paling keren? Karena konsepnya ini ceritanya pom bensin. Ini adalah booth yang paling tinggi juga di sini dan dilengkapi dengan mobil yang baru aja selesai kita build, yaitu 180 SX GP Sports yang nanti siang akan kita reveal juga mobilnya. So stay tune aja. Sekarang kita enjoy the moment aja. Kita lihat-lihat lagi mobil keren yang ada di IMX 2024. Nah, IMX tahun ini tuh konsepnya adalah Road to the World. Jadi banyak brand-brand luar yang datang ke sini juga. Salah satunya ada Vertex, ada GP Sports, ada Liberty Walk, dan yang gue suka ini benar-benar vibes-nya kayak di Tokyo Auto Salon ya. Majangnya tuh benar-benar sama gitu. Ada steer-steernya, ada cover steer, ada tombol-tombol buat klakson, ada t-shirtnya juga. Jadi kalau kalian nggak datang ke IMX sih nyesel banget. Ini kapan lagi ada Vertex ini? Halo Eno-san, mantap. Kita juga ada kerjasama. We do the collaboration, right? Yeah. Tapi setirnya hari ini belum sampai. Mungkin besok kita baru reveal setirnya. Good luck, semoga cuan. Oke. Nah ini di depannya booth Vertex ada boothnya Liberty Walk. Masih jam 9 pagi aja. Kalian lihat ngantrinya udah panjang banget. Untuk ngantri tanda tangan karena di sini ada Kato-san, ada Toshi-san, sama ada anaknya Kato yaitu Hyuma Kato-san. Nah, mobilnya ada di belakang. Ada mobilnya Om Koko yang baru juga, R34 Liberty Walk yang keren banget pastinya, tapi belum di-reveal. Mereka mau persiapan tanda tangan dulu dan ini keren banget sih asli. Bener-bener gue gak nyangka Indonesia bisa kolaborasi dengan brand-brand Jepang seperti ini. Hyuma, good luck for today. Semoga cuan. Semoga cuan. You know cuan? Yeah. Cuan means having a lot of money. Easy for cuan. easy.
Oke, sekarang kita udah sampai di booth Garasi Drift dengan konsep terbaru. Tapi sebelum kita bahas boothnya, mobilnya dulu yang kita bahas. Nih, kita majang 2 mobil sekarang. Harusnya 3 mobil, tapi nggak muat. Jadi kita pajang Mona Lisa Dipo yang terbaru dengan livery terbarunya. Dan Skyline GD Carbon dengan livery FW24. FW24 itu adalah koleksi terbaru kita, so langsung aja kita lihat. So, ini dia booth terbaru kita. Kita pengen experience belanja di booth Garasi Drift tuh kayak lagi belanja di mall, kayak lagi belanja di Zara. Makanya boothnya kali ini benar-benar istimewa. Kalau kemarin di Elite kan kita representasi Garasi Drift, kalau ini representasi Garasi Drift merchandise. Nah, di sini kita ada artikel terbaru nih yang Fall Winter 2024. Baru eksklusif rilis di sini aja. Desainnya sama kayak yang ada di Skyline ER34 full carbon kita. Keren banget. Warnanya juga variatif. Ada juga yang hoodie simple-simple gini, dan ini lagi ada special promo khusus untuk di IMX. Jadi kalian datang ke IMX jangan lupa main ke booth Garasi Drift karena keren-keren banget. Artikelnya lagi banyak, ada yang GDX Subaru, ada yang GDRT, ada aksesoris-aksesoris terbaru, ada GD Kids juga. Jadi semuanya lengkap di sini, udah kayak lagi belanja di mall. Seperti biasa kalau lagi di event kayak gini kita akan bahas mobil-mobil yang Garasi Drift banget yang sesuai sama selera kita. Dan karena di IMX ini mobilnya dikurasi semua, jadi hampir semuanya itu sesuai sama selera kita. Seperti ini nih, Evo ini kita udah sering lihat juga di beberapa event. Ada juga yang Karma 86 biru yang selalu ada di setiap event juga. Udah sempat kita bahas semua. Ada BMW yang di setiap event juga ada. Dan di sini ada yang menarik nih, yaitu diesel-diesel dari Fortuner yang dalamannya tuh udah dibikin rapi semua. Luar dalam gitu bagus ya, keren. Ada juga yang engine bay-nya lagi diekspos nih, keren juga, mantap. Dan sebenarnya mobil-mobil yang lumayan oke untuk dibahas ada di bagian sana, so langsung aja kita ke sana. Oke, ini dia kumpulan mobil yang keren-keren banget. Di sini ada NSX yang tahun lalu di IMX juga ada, pernah kita lihat juga sebelumnya. Yang liverynya ini kayak livery Advan, warna hitam ketemu merah, cocok banget. Gue pengen bahas lebih detail sebenarnya, tapi dari kemarin belum kesampaian. Dan ini mobil dibangun di Access, bengkel yang selalu ada mobil-mobil keren yang biasa kita review di Garasi Drift juga. Lanjut di sebelah sini ada R35 kuning yang sering kita lihat juga pakai body kit HKS full. Internalnya kalau nggak salah juga HKS juga. Dan kalau nggak salah ini bangunnya di Access, benar-benar mantap. Ada juga yang kemarin kita lihat di Elite Showcase, yaitu R35 dengan body kit full pakai Top Secret yang warna hijaunya ini mantep banget ya. Ada Evo lagi, ada RX-8, RX-7, Miata. Rata-rata mobilnya udah pernah kita lihat semua sih, tapi ya ini sih mantep banget nih, Miatanya warnanya midnight purple gitu. Ada juga 86M Gen dengan livery Tomica. Dan yang menarik di sini ada Liberty Walk nih. Ini nyasar nih, harusnya Liberty Walk kan dibuatnya Liberty Walk ya. Tapi dia ada sendiri di sini. Ini buatannya Art Custom, kombinasi antara Liberty Walk dengan karbon-karbon forge. Ya menurut gua kombinasinya oke. Cuma menurut gua pribadi warna velgnya aja yang kurang nyambung sama warna mobilnya. Tapi overall modifikasinya terbaik. Lanjut di sini ada BMW dari Art Custom juga yang forge karbonnya menurut gua terbaik. Kombinasinya pas antara kap mesin, grill sampai ke bumper depannya. Aeronya mantep, dikasih air sus. Oke, buat mejeng, buat ikutan kontes oke. Tapi buat harian kayaknya makanya rada sedikit mengerikan. Dikit-dikit karbon. Di sini ada chaser yang menarik banget dengan warna merah wine. Ini mengingatkan gue dengan chaser Garasi Drift yang gak jadi-jadi sampai sekarang. Tapi dengan ngeliat ini jadi pengen lagi bangun si chaser ya. Sebenarnya chaser kita udah mau kelar, tapi belum ada waktu yang tepat untuk kita konten aja. Dan ini menurut gue adalah chaser dengan modifikasi yang cocok buat dipakai kontes, buat dipakai harian pun juga mantap. Kayak body kitnya sama kayak punya kita pakai, beda di velgnya aja. Ini pakai Warp VSKF yang chrome, yang pokoknya JDM banget lah. Oke, sekarang kita ada di booth-nya Saber Industry dan di sini ada Evo Legendaris yang baru aja pulang dari Jepang.
So mobil ini kemarin dikirim langsung ke Jepang untuk ikutan acara Osaka Auto Messe dan sekarang dipajang langsung di IMX. Ini udah kita pernah lihat juga di IMX tahun lalu, tapi udah banyak modifikasi yang dirubah. Salah satu di bagian velgnya sekarang pakai Folk Racing warna putih palang 6, tadinya warna hitam. Sekarang jadi bentuknya lebih racing lagi. Dikombinasikan dengan karbon-karbon dari Faris serta body kit Faris yang bikin Evo ini jadi makin lebar, makin gagah lagi. Dan kemarin pas di Osaka Auto Messe ada live painting. Live paintingnya itu pakai batik, ada senimannya gitu yang ngegambar langsung batiknya. Dan ini suatu karya seni yang merepresentasikan budaya Indonesia di mobil JDM. Menurut gua kombinasinya pas gitu ya. Mobilnya keren, liverynya batik, nggak norak, tapi tetap merepresentasikan budaya Indonesia. Nah, lanjut kita lihat di sini ada batik-batiknya juga. Temanya sama, terus juga ada sejarah-sejarah dari mobil-mobil Saber. Nih pas di Jepang kemarin, nih kalian harus lihat deh, fotonya di Fuji cuy. Di Fuji, mobilnya dibawa ke Fuji, padahal di sana banyak Evo. Tapi keren ya, mantep banget pokoknya. Terbaik Saber Industry, semoga tetap berjaya, semoga tetap ikut memajukan industri otomotif di Indonesia. Nah, di sini ada booth-nya Mr. Simply Custom, tempat dimana kita custom-custom sepatu. Dan di sini kita majang AL86 kita nih, yang liverynya kita balikin lagi ke Takumi. Ada sepatunya juga yang mirip Takumi. Nah, ini dia. Nih, ada toko tahunya di sini. Ada tulisan AL86-nya. Tapi ini biasa aja, yang keren di sini. Di sini ada sepatu-sepatunya Garasi Drift kolaborasi dengan Mr. Simply Custom. Ada Drift PK Depot. Ada BR Zico. Nah, ini nggak cuma sepatu doang, ada juga aksesoris kayak cover buat si IQOS, ada lanyard juga. Oke, keren banget. Sepatunya pilihannya ada yang Jordan, ada yang Air Force. Terbaik dah pokoknya. Ini gue pakai juga yang Jordan. Di belakang gue nih ada yang menurut gue keren juga, yaitu R34-nya Paul Walker. Ini sih lebih keren nih, ini Jordan-nya. Keren ya, kreatif banget. Dan masih banyak sepatu-sepatu keren lagi. Kalau kita bahas semua bakal kalap karena sepatunya lumayan mahal-mahal karena ini Jordan. So kita lihat mobil aja kayaknya daripada kita belanja sepatu. Oke, lanjut. Di sini ada booth-nya PAW dan di sini majang Ioniq 5 dengan white body dari Choga Body Kit. Menurut gua ini adalah modifikasi Ioniq 5 terbaik. Desainnya original langsung dari Choga Body Kit-nya, made in Indonesia. White body-nya keren, sampai ke belakangnya pun juga keren. Ada wing ala-ala rally look gitu. Velgnya pun cocok kombinasinya pakai rotiform. Tapi yang minus cuma satu, karena gue pengguna Ioniq 5, gue tahu Ioniq 5 tuh lebar banget, bawanya susah. Di white body makin lebar lagi, tapi nggak apa-apa, yang penting keren. Terbaik pokoknya Choga Body Kit. Oke, sekarang kita udah sampai di booth-nya Wet Gloss. Ini adalah booth yang menurut gue konsepnya paling terbaik karena menghemat tempat. Mobil-mobil yang dipajang adalah Morris yang kayak dipakai sama Mr. Bean. Mobilnya pendek, kecil, jadi masih banyak space yang bisa dipakai. Ini juga semuanya dicetak di Wet Gloss dengan hasil yang maksimal banget, sama seperti mobil 180 SX gue yang akan kita review. Pokoknya terbaik Wet Gloss. Produk-produknya mantap. Ada juga wet shine-nya juga buat ngincelongin mobilnya. Mantap, oke. Ya, mati lampu. Di sini ada mobil terbaru dari Garage One, yaitu Estilo yang modifikasinya menurut gua keren banget. Bagian engine bay-nya rapi dan ada individual throttle body dari karbonnya. Dan yang terbaik menurut gua adalah kap mesinnya. Ini kap mesinnya pakai bahan Mika biar dalamannya ke expose semua. Cuman gua nggak kebayang ya kalau lagi di bawah jalan dia kuat nahan panas nggak? Takutnya meleleh atau gimana. Tapi yang jelas kalau dipakai buat show kayak gini, ini benar-benar bisa nampilin dalamannya se-clean mungkin. Karena kelihatannya kayak nggak pakai kap mesin, tapi ada kap mesinnya. Keren konsepnya. Di sini ada Honda yang jarang kita lihat di event. Biasa kita lihat S2000 atau Type R, Type R-an. Di sini ada DC2 Type R. Ini jarang banget kita lihat dan ini dibangunnya di Luxury Auto Parts. Keren kombinasinya putih ketemu karbon, ketemu velg hitam. Tapi menurut gua sebelahnya lebih top lagi. Ini ada S2000 yang pakai body kit dari Spoon. Full. Internalnya pun juga full Spoon. Jadi
kurang lebih sama kayak S2000-nya pengurus mobil, tapi warnanya ini putih. Kalau nggak salah kita pernah lihat juga di Elite. Gue udah lupa ingat. Mobil kebanyakan soalnya mobil-mobil keren yang ada di sini. Oke, sekarang kita udah sampai di booth-nya Uniclutch. Uniclutch ini adalah sponsor terbaru Garasi Drift, yaitu kopling twin plate yang menarik banget. Nanti akan kita bahas koplingnya. Dan di sini mobil yang dipajang pun juga menarik banget, yaitu S15 GP Sports warna merah yang menjadi mobil kesayangan gua. Ini brandingnya baru, ada Uniclutch-nya. Dan ini cocok banget ya dipajang di sini. Kita punya booth dedikasi untuk mobil ini sendiri. Dan sekarang kita bahas kopling aja. Kopling menarik banget yang kemarin udah sempat dipakai sama Dipo di Drift Peak-nya dan di S15 gua pastinya. Jadi semua kopling dari Uniclutch ini twin plate. Dan yang menarik, yang beda dari kopling yang lain adalah ini kopling yang bisa dibilang universal dan modular. Jadi koplingnya ini bisa ke berbagai gearbox karena kita dapat beberapa adjustment di sini yang sesuai sama gearbox yang kita pakai. Dan ini tinggal plug and play aja. Kemarin di mobil Dipo gampang banget. Habis itu untuk ke flywheelnya kita tinggal pakai adaptor ini yang bisa kita adjust dan udah banyak lubang-lubangnya, jadi pilihannya banyak. Pokoknya kemarin pas kita pakai di mobil Dipo bisa langsung kepasang, pas kepakai di mobil ini bisa langsung kepasang dengan kopling yang sama gitu ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Dan kalau kalian kesini, ini ada yang menarik banget, kita bisa nyoba koplingnya. Ini dibikin di Prorock, yaitu mesin LS7 yang kita bisa cobain seberapa berat koplingnya. Ini yang ini firm banget. Ini bisa disetting juga mau seberapa berat, seberapa enteng. Kita bisa lihat mekanismenya di sini. Menarik ya konsepnya. Di depan booth-nya Uniclutch di sini ada NSX yang udah sering kita lihat juga. Punya temen kita dari JEDM Garage yang diceperin. Ada Supra juga. Kayaknya ini semua full JDM. Ada RX-7 yang 4 rotor yang suaranya mantep banget dibangunnya di XS. Ada Supra yang pakai velg Advan GT yang sama kita pakai di BR Zico. Ini keren banget liverinya. Dan kalau nggak salah ini bodinya pakai Varis karbon dari bagian lips sampai ke bagian kap mesinnya. Lanjut di sini ada Evo yang kemarin menang di Elite Showcase. Evo emang rapi banget, mesinnya rapi, bodinya keren, catnya bagus. Pokoknya menurut gue ini Evo yang paling perfect lah kalau untuk ikutan acara kontes. Lanjut ada Supra, ada NSX, ada Fairlady, ada Evo lagi. Mobilnya keren-keren semua di sini. Ini kayak emang lagi JDM semua deh. Ada Levi, dan kalau kalian perhatiin ini ada antrian buat ngantri tanda tangan katosan dari Liberty Walk. Terbaik emang. Orang Indonesia ngefans semua sama Liberty Walk. Ada AL86 lagi. Ada apa ini? Ya itulah. Mantap. Capek juga jalannya. Oke, sekarang kita udah sampai di booth-nya Live Mode. Live Mode kali ini temanya adalah JDM War antara Om Mobi, Mas Fitra Eri, dan juga Mas Ridwan Hanif. Mobil-mobilnya JDM semua, ada GTO, ada S14, ada Supra. Dan yang menarik, Live Mode kali ini gue menjadi jurinya. Dan abis ini kita langsung review mobilnya, kita adain penjurian. Gue akan menjadi juri yang objektif pastinya. Kita lihat siapa yang paling proper, siapa yang paling sesuai sama tema dari modifikasi JDM War ini. Akhirnya R34 Super Silhouette ini hadir di Indonesia dan udah resmi di reveal di sini. Congratulations Om Koko, bener-bener build yang luar biasa dan gue bangga karena nggak cuma ada satu, nggak cuma ada dua, tapi ada 3 Super Silhouette Liberty Walk di Indonesia. Dan ini bakal foto-foto juga pastinya sama S15 gue, cocok banget. Dan ini modifikasinya Om Koko tuh emang salah satu yang terbaik ya, modifikator senior yang terbaik. Dia keseluruhan bodinya ini dark, jadi kayak mobil Batman gitu.
Terus bagian atasnya ini ada sentuhan-sentuhan karbon ya, yang kelihatannya ini wrapping ya. Gua nggak tahu, gua harus make sure nantinya. Terus bagian bawahnya ini bagian warna hitam. Liberty Walk, Imagine all the people living life in peace-nya juga ada. Dan yang gue suka banget adalah velgnya nih. Kenapa? Karena velgnya ini pakai single lock. Dan velg ini cocok banget di Super Silhouette karena balapan Super Silhouette itu balapan touring tahun 80-an yang pastinya gonta-ganti ban juga harus cepat. Makanya konsep velg ini itu pas banget di mobil ini. Di bannya juga ada logo Prabus AutoWorks-nya. Untuk bagian bumper depannya ini yang jauh lebih gila dibanding mobil gua. Kenapa? Karena nggak cuma chin yang gede banget aja, dia ada lipsnya juga. Nah, lipsnya ini itu bikin overhead-nya makin maju, jadi bakal lebih ceper, approach angle-nya juga bakal lebih parah. Makanya kayaknya ini mobil akan lebih susah bawanya dibanding mobil gua ya. Tapi nggak apa-apa, ini mobil air suspension dan semua modifikasinya menurut gua terbaik. Interiornya juga keren, bodinya keren. Congratulations sekali lagi Om Koko. Nanti mobil ini akan kita review secara detail, secara tuntas di Garasi Drift, sekaligus foto-foto sama S15 gua. Oke, di depan bootnya JDM Run ada beberapa mobil teman kita nih. Salah satunya mobilnya Davinelica yang ini luar biasa kencang. Gak cuma eksteriornya aja velgnya yang dimodifikasi, tapi internal mesinnya, turbonya itu udah dimodifikasi. Terus ada satu mobil favorit gue juga, salah satu mobil favorit gue, yaitu WRX yang banyak sentuhan karbon di mobil ini. Kalau kalian lihat bagian over fendernya ini, itu diganti karbon semua, pakai velg braid. Ini cocok banget. Gue jadi kepikiran di cross track gue pengen ngelakuin modifikasi yang sama. Ini inspiratif banget sih. Atau cross track kalau mukanya diganti jadi WRX di facelift, menarik juga kayaknya modifikasi kayak gitu ya. Bisa kita pikirin nanti. Nah, di seberangnya ada mobil yang gak kalah keren ya, walaupun beda style ya. Ini mobil dari Turbo Bastard. Nah, sebelah kanan gue ada Karimun yang modifikasinya ini lebih kayak camper ya. Bahkan ada sepeda di atas, ada roof box, di dalamnya ada papan surfing. Yang gue suka juga velgnya ini pakai Turbo Bastard, dekalnya yang lucu banget, gemes banget. Tapi di sebelahnya ini ada mobil yang gak kalah lucunya. Ini Grand Max yang di facelift, kayak mobil di GTA ya. Lucu banget juga ini. Emang Mas Gofar tuh selalu punya ide-ide yang di luar nalar, yang luar biasa lucu, tapi keren juga. Nah, ada mobil yang lucu banget di sini. Ini bagian depannya adalah VW Kombi, tapi bagian belakangnya itu adalah VW Beetle. Gua nggak ngerti ya, ini bisa ngegabunginnya gimana, tapi jadinya kayak semut, tapi gede gitu, lucu banget. Ini yang buildernya itu luar biasa kreatif sih. Dan di sebelahnya ada Corvette yang masih pakai lampu pop up. Jadi benar-benar di IMX ini nggak cuma mobil-mobil JDM aja ya yang dimodifikasi, tapi banyak juga mobil klasik yang modifikasinya itu terbilang cukup ekstrim gitu. Lucu banget nih, keren. Nah, di sebelahnya ada Mitsubishi Magnum atau Galant yang wagon. Ini agak jarang di Indonesia. Dan ini udah dimodif juga, white body dengan velg yang cocok banget di mobil ini, pakai war. Body kitnya juga ada sentuhan-sentuhan karbon. Fendernya ini keren banget bagian depan. Terus di bagian belakang sini ada wing yang karbon juga. Gue suka bagian belakangnya, lampunya Magnum itu bener-bener kayak beda ya. Jarang banget wagon kayak begini gitu. Jadi kalau kita lihat di jalan tuh dari jauh, itu kita pasti udah bisa nentuin kalau ini ada Magnum nih. Ini jarang banget mobil ini. Mobil keluarga, bapak-bapak JDM juga ini. Sekarang gue lagi ada di boothnya Osaka Automesse dan ada beberapa brand yang majang produknya di sini. Salah satunya brand favorit gue yaitu Cusco. Kalian bisa lihat di sini aja ada mobil GR Corolla driftingnya milik Hokuto Matsuyama.
dan ada beberapa parts Cusco yang kualitinya tuh top notch banget deh kalau Cusco. Semoga ini ada yang bisa diorder buat JR Corolla gua nih. Sip, keren. Sayang, partsnya nggak terlalu banyak yang dibawa di sini, padahal Cusco itu range-nya itu besar banget. Dari mulai mobil-mobil baru sampai mobil-mobil lama, itu dia jualin semua partsnya. Dari mulai kaki-kaki, dari mulai bracing, coilover, semuanya, hampir semuanya ada. Semoga Cusco bisa ada yang jualan lebih banyak produknya di Indonesia gitu. Ya mungkin dengan acara IMX ini bakal banyak juga brand-brand Jepang yang akhirnya ngelirik pasar Indonesia. Karena pasar Indonesia tuh nggak kalah gedenya, nggak kalah menariknya sama pasar di luar negeri sana gitu. Sekarang kita sampai di booth-nya Tuxedo, dan mobil Tuxedo sekarang udah beragam banget. Dulu kan cuma Porsche 356 doang ya. Sekarang ada 2000 GT dan ini udah sold seharga 3,5 miliar. Kalau kalian lihat di sini, ini semua detailnya itu rapi banget dan kayak mobil baru. Kayak kita tahun berapa nih, tahun 80-an itu mobil ini baru keluar dari pabrik kayak begini, serapih itu. Luar biasa sih. Dan nggak cuma 2000 GT doang. Sebelahnya sini ada DB Aston Martin, mobilnya James Bond, dan ini laku seharga 5 miliar. Udah sold. Luar biasa. Jadi mobil ini adalah recreation dari Tuxedo yang benar-benar semuanya dibikin handmade. Gue sempat mampir ke tempatnya Tuxedo waktu itu di Bali, dan itu benar-benar semuanya handmade, semuanya itu presisi dan memakan waktu yang sangat lama untuk bisa menghasilkan karya seni yang luar biasa gini. Luar biasa sih. Om Buji dari Tuxedo top banget. Pengen banget suatu saat bangun mobil di Tuxedo Bali. Oke, kita udah di booth Vertex lagi. Kita mampir ke sini karena Tada! ini baru aja jadi setir kolaborasi kita, limited. Cuman ada 50 piece dan sisa 10 piece. Iya, jadi ini kita jual. Tadinya nggak expect ya kalau bakal secepat itu ya. Iya. Dan ini desainnya juga yang desain bagus banget. Ada yang kulit, Ada yang sweat. Ini rencana mau kita pakai di semua mobil garasi drift, dan makanya stoknya udah habis duluan karena mobil kita aja ada beberapa. ya mobil kita udah banyak. Tapi Gua tetap bangga banget sih. Kita bisa kolaborasi sama Vertex, menghasilkan setir yang ada nuansa garasi driftnya dan ada nuansa Vertex-nya. Iya. Mantap banget. Di sini ada Ueno-san. Ueno-san, thank you so much for this. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Good, very good. Di samping gua sekarang ada build paling gila di IMX menurut gua ya. Ini adalah build dari Prorock. Mas Widodo bangun mobil ini, bukan mobil, bangun truk ini itu benar-benar idenya di luar nalar, karena truk ini jadi all wheel drive, gearboxnya diganti, terus bagian kaki-kaki juga diganti semua, suspensinya juga jadi tinggi, travelnya tinggi, velgnya gede banget, pakai ban Maxxis yang sepinggang gua. Mobil jadi jauh lebih tinggi, kabinnya digedein ke belakang. Di sini, ini tuh bisa naik turun sendiri otomatis, dan ada tools, ada toolbox di sini. Nah, coba ya, ini ada tombolnya nih. Kita cari tombolnya. Oh ini, nih tombolnya, kita bisa tutup nih. Nah. Ini sih di luar nalar banget sih. Kita lihat yang sebelah sananya ya. Sebelah sininya bisa dibuka dan bisa jadi tempat duduk. Jadi kita bisa duduk di sini. Kalau mau santai-santai habis off-road, bisa langsung di samping mobil ini. Dan di sini kita bisa lihat intercoolernya, knalpotnya, dan intake-nya di bagian sini. Intercoolernya tuh lucu ya di belakang, tapi ini ada kipasnya di dalam sini, jadi tetap ada flow udara yang lewat. Jadi untuk ngedinginin yachts-nya tuh masih tetap bisa di sini. Terus ada
semacam roll bar di atas ini juga. Dan yang bikin mobil ini jadi keker depan belakang adalah bagian belakangnya ada ban serep, 2 ban serep yang sama gedenya sama bagian yang dipakai gitu, karena ini all wheel drive. Ini luar biasa sih. Dan gue mau spill sedikit nih, kita bakal ada project kolaborasi sama Roro. Itu masih sangat rahasia, tapi bakal di luar nalar juga proyek kali ini. Kita lihat nanti kayak gimana. Oke, sekarang kita lagi ada di booth-nya Goodfix. Di belakang sini udah ada E36 project kolaborasi kita antara Garasi Drift dan juga Goodfix. Dan sekarang saatnya untuk kita reveal E36 ini. Oke, sekarang saatnya kita reveal mobil ini. Udah bersama Morrisan selaku CEO dari GP Sports. Menarik banget, di belakang gue juga udah lumayan rame orang buat nyaksiin kita reveal mobilnya. Ini adalah momen yang berharga. Let's do it. 3, 2, 1, go! Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for the support. Oke, sekarang bootnya udah makin keren lagi karena mobilnya udah di-reveal. Dan ini menurut gua terbaik ya konsepnya. Kalau kemarin kalian lihat di video sebelumnya mobilnya belum ada neon. Sekarang ada neon di bagian bawah hingga ke bagian interiornya. Dan pokoknya ini perfect banget panduan antara mobil yang perfect dengan boot yang niat juga. Kita sekarang room tour bootnya aja yuk. Jadi konsepnya ini tuh kayak pom bensin gitu. Cuman yang dijual bukan bensin, yang dijual adalah cat dari Belcott, dari AXT. Ini ada ornamen-ornamennya juga. Ada tangki bensin di sini. Tapi nggak ada selangnya. Kayaknya ini wireless. Dan yang menarik di belakang. Di belakang tuh ada sejarah mobil gua. Dari yang warnanya putih, merah hingga ke biru. Pokoknya kalian kesini udah kayak lagi ke museum. Dan terakhir di belakang juga ada merchandising kolaborasi yang lagi gue pakai nih, Garasi Drift X GP Sports X Belcott Paints. Oke, sekarang kita balik lagi ke bagian live modes. Mobilnya udah di-reveal semua, saatnya kita melakukan penjurian. Kalau dari kasat mata gue, yang modifikasinya itu luar dan dalam semuanya diperhatiin adalah mobilnya Mas Fitra. Tapi nanti dari segi penjurian ada hal-hal yang harus gue pikirin satu persatu. Kita harus nilai seobjektif mungkin dan rada susah sih menurut gue karena mobil-mobilnya keren semua. Yang ini Supranya Mas Ridwan, liverinya favorit gue, HKS. Mobilnya Omobi juga keren, liverinya Jackie Chan. Mobilnya Mas Fitra, liverinya livery RSR. Jadi benar-benar sulit. Kita harus lihat sedetail mungkin untuk nentuin siapa pemenangnya. Nanti kalian tunggu aja siapa yang bakal menang. Oke, presentasi dari masing-masing peserta udah selesai dan makin sulit nih untuk menilai karena Omobi, Mas Fitra presentasinya sama-sama bagus. Cuman Mas Ridwan aja nggak bisa hadir, jadi kita masih belum tahu spek lebih lengkapnya gimana. Tapi kita udah bisa mulai penilaian untuk mobilnya Mas Fitra dan mobilnya Omobi. Nah, untuk penilaiannya sendiri ini cuma ada 3 aspek, yaitu eksterior, suspensi, dan juga interior. Jadi untuk bagian mesin nggak dinilai, karena kalau modifikasi mesin itu makan waktu yang lama, jadi kita fokusnya ke penilaian di sektor lain selain mesin. Kalian bisa tebak siapa yang menang? Kalau menurut gue yang menang pasti di antara 3 mobil ini. Masih rahasia, nanti kalian tunggu aja hasilnya gimana. Semoga yang menang pun juga yang worth it untuk menjadi pemenang. Ini adalah hari selanjutnya, kita udah mulai balapan di IDS yang ada di depan. Makanya gue pakai racing suit, begitu juga dengan Dipo.
Dan karena sekarang kita lagi drifting, langsung aja kita bahas salah satu mobil di IMX ini yang bisa dipakai drifting, yaitu R32 ini yang kemarin kita sempat ketemu di D1GP Indonesia. Dan ini mobil mesinnya bukan RB25, yang menarik ini mesinnya adalah 1JZ. Kenapa? Karena ini mobil tadinya cuma sasis doang, dibangun sedemikian rupa untuk diperuntukkan menjadi mobil drift show. Bukan buat kompetisi, buat show doang, karena kalian lihat aja velgnya bener-bener lebar. Velgnya ring 19, gede banget, jadi kayaknya kalau buat kompetisi rada kurang. Sebelah mobil ini langsung ada mobil yang tinggi banget punya Omobi. Jadi sini ada bootnya Omobi. Kalian bisa belanja kolaborasi Omobi dengan Road Type Riot juga. Ada jaket-jaketnya di sini, keren-keren. Makanya kalau kalian nggak datang ke IMX, kalian sangat menyesal karena di sini banyak brand-brand keren, kolaborasi berbagai brand dari Jepang maupun dari Indonesia. Dan ada juga yang baru di reveal nih, yaitu mobil dari Musa Artworks. Mobilnya adalah mobil Raffi Ahmad yang Aventador. So langsung aja kita lihat. Ini dia mobilnya, yaitu Aventador dengan body kit Musa. Ini baru di launching kemarin. Asli, jujur ini body kitnya keren banget, mirip-mirip kayak Aventador SVJ. Dan yang gue bangga adalah ini made in Indonesia. Mas Musa itu adalah desainer dari West Coast Custom yang membanggakan nama Indonesia. Keren banget, pastinya hasilnya mantep. Kali ini sekarang kita lagi ada di boothnya Drift King Keiichi Tsuchiya, dan ini Super Mamegonya udah sampai di sini. Ini kemarin gua yang nurunin dari kontainer dan udah ada di sini. Ownernya juga udah ada, lagi signing session di sana. Gue seneng banget sih Keiichi bisa datang lagi, gak cuma sekali ke Indonesia, dan kali ini bawa mobilnya yang keren banget. Besok kita bakal lihat beliau drifting di track. Gak pakai mobil ini, tapi pakai AI. Ada yang nyiapin AI86 sekarang. Congratulations Ko Lucas Engine Plus atas reveal S2000 top fuel-nya ini, dan ini aeronya luar biasa megah, luar biasa lebar, karena emang ini mobil time attack. Bayangin aja nih, kalian di bagian lips depannya aja bisa masang velg 8 inch lagi nih di sini. Bener-bener lebar, semuanya diperhitungkan sampai ke side skirt juga, dan knalpot di samping sini. Ini tim gua banget nih, knalpot samping, dan bagian sini ini terbuka lebar banget supaya nggak ada drag di bawah sini. Lebar sampai sini. Masuknya akan susah nanti, ada wide body-nya dikit di belakang, dan wing-nya yang segede gaban. Ini side wing-nya aja nih segini. Kalau pakai drifting ini bisa kelihatan dekat banget sama tembok nih. Keren banget. Sekarang gue mau cobain masuk, tapi kayaknya masuk mobil ini harus pakai wire pack biar afdol. Waduh. Wah. Berasa kayak di mobil GT3 sih, karena bagian si trans tunnelnya nih gede banget, terus karbon. Wah, ini mobil keren banget sih. Ini jadi salah satu mobil favorit gua di IMX tahun ini. Dan pastinya seperti biasa, banyak banget hal-hal yang bisa gue pelajarin dari mobil-mobil yang udah high build kayak gini. Selalu ada 1-2 detail yang bisa gue terapin di build-build gue selanjutnya. Makanya gue seneng banget untuk bisa review mobil ini. Thank you banget Ko Lucas, congratulations untuk reveal S2000 top fuel-nya ini. Keren banget. Ada banyak banget pemuka otomotif Jepang yang datang juga di IMX kali ini. Salah satunya ada Spoon, dan Itsushi Masanya bakal datang. Belum hadir, tapi kita bisa lihat booth-nya yang keren banget. Dan ada beberapa engine display-nya. Kita lihat aja engine display. Di sini ada K20 ya. Gue sebagai pengguna
K-Engine itu gue seneng banget ngeliat K20 yang spesial banget dari Spoon. Dan ini udah discontinue ternyata, terakhir dijual dengan harga 270 juta. Kali ini harganya pasti ngeroket karena discontinue. Gila, Honda K20 tuh harganya bener-bener top deh. Tapi di sini juga ada mesin yang lebih baru, K20 C1. Ini mesin yang turbo, 4 silinder turbo, dan ini juga dibangun sama Spoon. Dan pastinya gue pengen banget ngelihat ya suatu saat ada mesin ini dipasang di konfigurasi rear wheel drive gitu. Keren banget Spoon. Nanti kita datang lagi ke sini ketemu sama Ichi Shimasanya. Di sebelah gue sekarang ada Estilo, build yang luar biasa proper dan high quality, dan levelnya itu tinggi banget. Ini semuanya dibangun sama XS bagian mesinnya, dan bagian bodinya ini dibangun sama TC1 Bodyworks. Dan ini pakai K2, gue nggak tahu ya ini K20, K24, tapi gearboxnya itu pakai sequential quiet. Dan ini semuanya udah di rebuild dan pakai supercharge. Jadi biasanya kita ngelihat K24 itu turbo, tapi kali ini supercharge. Ini pasti kenceng banget sih. Udah gitu, ini all wheel drive. Jadi all wheel drive, ban depan ban belakang ini muter dengan shifter sequential. Kita lihat dalamnya kali ya. Bagian dalamnya juga udah dipasangin roll bar. Ini dalamnya rapi banget ya. Dia sampai di trans tunnelnya ini dibikinin konsol lagi yang rapi. Terus dashboardnya juga ada alcantaranya, roll barnya ini dikasih aksen-aksen yang motif Indonesia banget. Ini motif Toba kayaknya ya, gua koreksi kalau salah. Dan joknya pakai bright. Ini rapi banget, luar dalam, gearboxnya sequential di sini, shifternya. Kita lihat bagian belakangnya. Nah ini bagian belakangnya emang nggak kelihatan, tapi di bawah sini ada gardan lagi. Ini ada fuel systemnya yang simple tapi proper. Kita bisa lihat ke bagian kolongnya karena ditaruh kaca di bagian bawahnya. Kita lihat aja. Nah, di bagian kolong sini udah ada kaca biar kita bisa lihat ada gardannya. Jadi dari depan sampai belakang ada kopel, terus di bagian belakang ada gardannya. Jadi ini emang benar-benar dibikin all wheel drive, dan bagian bawah ini juga rapi banget. Benar-benar sassisnya itu di build secara proper banget. Dan gue pengen sih nyobain mobil ini, dan udah dapet izin juga dari ownernya, dan mungkin ya akan kita cobain pakai drifting jadi 4-wheel drift. Excited banget gue, keren mobilnya, Toba Blade. Oke, sekarang kita udah sampai ke booth kebanggaan kita, yaitu Karyatama. Halo, halo, halo. Ini buat BR Zico nih Mas. Ini langsung dipajang bagasinya BR Zico. Tapi bedanya wingnya ini wing dari Karyatamanya langsung. Bentuknya beda sama yang gue pakai di mobil balap gue. Tapi untuk bagasinya sama, kualitasnya sama, sama-sama enteng, forged carbon juga. Pokoknya mantep banget Karyatama. Bahkan sekarang yang di show nih, ini adalah mobil dengan full carbon juga, sama seperti di Skyline. Tapi bedanya kalau di Skyline itu twillnya yang single, ini yang double, yang kayak Pagani atau kayak Koenigsegg 11. Nah, keren banget deh. Mesinnya mantap. Tapi yang gue lebih appreciate sih bodinya. Ini pasti enteng banget sih, karena semuanya dry carbon, sampai ke dalam-dalamnya pun juga dry carbon. Belakangnya juga terbaik deh pokoknya. Yang belum karbon kayak cuma sasisnya doang. Dan gak cuma karbon doang, gue baru notice mobil ini ada nose juga. Gak cuma 2 doang, nose ada lagi dalam 1, jadi totalnya 3. Bahkan BR Zico aja gak ada nose. Lanjut, di sini ada parts BR Zico yang dipajang juga, mulai dari pintu karbon, door trim karbon, sampai ke kap mesin karbon. Semuanya BR Zico. Pokoknya kalian harus mampir ke booth-nya Karyatama kalau lagi ada di IMX. Oke, ini adalah mobil terakhir yang akan kita bahas, yaitu Liberty Walk yang baru aja di reveal. Dan sebenarnya ini Liberty Walk terbaru untuk mobil baru, yaitu Fairlady 400Z. Ini mobilnya masih baru, langsung dipotong, dikasih Liberty Walk yang temanya ini menyerupai Fairlady yang zaman dulu.
Velgnya Watanabe tapi yang gede. Terus juga dari warna white body-nya, bahkan bentuk white body-nya itu menyerupai dengan Fairlady lama. Jadi konsepnya ini retro, tapi modern. Body kita retro, mobilnya modern. Ini suatu kombinasi yang menurut gua menarik. Walaupun kadang mata kita nggak biasa ngeliatnya, tapi lama-lama kalau udah terbiasa jadi keren banget. Gue sangat appreciate modifikator dari mobil ini karena berani banget mobil baru langsung dipotong fendernya dan hasilnya maksimal banget sekeren ini. Dan gue juga appreciate untuk IMX serta IDS yang bikin event kali ini di tahun 2024 pecah banget. Mantep banget, antusias dari kalian para pengunjung, para fans Garasi Drift yang datang ke booth Garasi Drift dan ke semua booth yang ada di sini. Kalian keren, kalian luar biasa. Sampai bertemu di IMX selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.